warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ikar Mustika Suara, di channel Opti Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fitur GPS pada radio digital yang dapat menambah fitur untuk sistem desa digital. Di sini ada satu perangkat radio digital yang cukup murah ya, mudah didapat ya, sangat populer di setiap kota di Indonesia, tetapi punya fitur cukup banyak ya. Jadi radio digital ini punya fitur GPS ya, dan dia punya layar yang cukup lebar ya. Terus dia punya fitur bisa menyimpan kontak ya, 800 kontak ya, yang ini nih. Yang penting itu kalau channel kayaknya tidak akan sebanyak itu ya. Nah, jadi kalau satu desa itu yang aktivitas membawa radio digital itu kurang lebih ada 800 orang, maka setiap ID radio di desa itu bisa dimasukkan ke dalam kontak. Nah, radio yang cukup murah ini juga dilengkapi dengan tombol merah di atas ini. Ada tombol, ini tombol buat, biasanya dipergunakan buat panic button ya. Jadi ini tuh karena punya fitur GPS, jadi GPS-nya bisa di-set. Dia akan modenya bisa bermacam-macam ya. Bisa dia mengirim dengan secara periodik, kita set misalkan 5 menit sekali atau 10 menit sekali dia ngirim data GPS ya. Atau kalau dia itu transmit ya, bicara, maka setelah bicara dia akan mengirim data GPS. Itu untuk fitur GPS. Nah, fitur yang ini tuh switch yang merah di atas itu bisa di-set ketika kita butuh pertolongan, maka tombol merah ini kalau dipencet dia akan mengirim alarm ke setiap radio HT atau ke dashboard command center dan memberi dan menyampaikan posisinya terakhir. Nah, terus jadi radio digital yang punya fitur GPS itu ya, dia itu butuh bantuan PC ya, PC GPS dispatcher ya. Jadi butuh bantuan satu komputer dengan aplikasi GPS radio ya. Karena radio itu hanya mengirimkan koordinat-koordinat dari setiap radio ke tujuannya kemana, ke repeater misalkan ya, ke repeater. Jadi di repeater itu ya harus didisplaykan dengan perangkat komputer lah yang ada aplikasi GPS. Seperti ini kira konfigurasinya. Jadi dengan demikian setiap yang memegang radio HT digital ya, itu akan bisa dilihat posisinya ya. Nah, walaupun diintegrasikan ke banyak desa, tetap ya. Jadi di data-data GPS ini tetap bisa dimonitor di server atau di switching pusat ya. Jadi kalau misalkan ini sudah terhubungkan ya, tentunya masing-masing juga dia punya monitor sendiri-sendiri ya. Mungkin dia setiap desa ini hanya monitor misalkan 200 radio ya. Jadi masing-masing misalkan 200 radio setiap desa, maka di pusat itu kan lebih banyak, dia bisa monitor seluruhnya. Ya, jadi nanti bisa ditampilkan sesuai dengan keinginan. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya demokan
bagaimana GPS itu tampil di dalam display. Nah, ini ada satu contoh adalah saya akan capture komunitas radio digital di Bandung Timur nih. Jadi di sana itu diuji cobakan radio digital ya. Radio digital di sini saya coba 10 radio HT ya akan di capture. Jadi ketika radio HT itu on ya, maka dia akan mengirimkan data GPS lalu akan diterima sama display aplikasi ini. Misalkan di sini ada tuh ya. Ada ID 62211, 62212. Nah, ini 62213 mulai hidup ya. Lalu kita zoom lagi. Di sini kelihatan ada 6 ya, ada 6 yang sudah hidup. Jadi kita lihat bahwa mereka memang cukup jauh ya, kurang lebih rata-rata 10 km. Nah, ini adalah radio yang 62217 lalu 62218 juga hidup ya. Jadi posisinya itu towernya ada di atas ya, di paling atas. Nah, jadi ada 10 radio HT ya sudah tercapture. Ini yang terakhir radio dengan ID 62220. Itu kelihatan ya dia jam berapa gitu. Jadi pada saat jam yang sama dia itu terdetek bisa di-display di peta di command center. Nah, fitur-fitur ini ya mungkin fitur GPS ini ya mungkin bisa menjadi fitur tambahan untuk sistem desa digital. Tetapi fitur GPS ini lebih ke sistem keselamatan warga gitu, atau pekerja ya. Karena mungkin kalau petani ya atau perkebunan itu biasanya di area-area yang rural ya, dan cukup luas. Jadi misalkan ada di pegunungan dia membuka lahan pertanian, ya itu kan areanya kan cukup jauh dari masyarakat ya. Jadi kalau nanti dia butuh pertolongan, kalau ada kecelakaan, maka aplikasi ini bisa membantu ya mempercepat pertolongan kepada warga yang membutuhkan ya. Nah, juga bisa diimplementasikan di desa nelayan ya. Desa nelayan itu sepertinya sangat membutuhkan karena dia itu kerjanya jauh dari daratan ya, bisa sampai 15 sampai 20 mil ya. Jadi kalau dia kehabisan solar atau dia ada masalah gitu ya, dia bisa minta pertolongan dengan aplikasi ini sehingga dia bisa cepat dibantu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi GPS fitur GPS pada radio digital saya kira lebih kepada sistem keselamatan pekerja. Oke. Demikian rekan-rekan penjelasan tentang fitur GPS pada radio digital. Saya kira cukup jelas ya. Untuk itu saya cukupkan sekian penjelasannya dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya.